Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiap untuk UH2 kimia organik, yaitu tentang alkana ya. Sebelum kita masuk di alkana, kita harus tahu bahwa alkana merupakan salah satu kelompok hidrokarbon ya. Apa itu hidrokarbon? Yaitu senyawa organik yang mengandung hidro atau hidrogen dan karbon, yaitu C. Kemudian senyawa hidrokarbon itu ada dua. Kelompok hidrokarbon itu ada dua, ada yang alifatik, ada yang siklik. Kalau alifatik itu rantainya terbuka, kalau siklik rantainya tertutup. Alifatik pun ada dua, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Jenuh itu berarti ikatannya single atau alkana, dan yang tidak jenuh itu adalah ikatannya double atau triple seperti alkena dan alkuna. Ini double, ini triple. Lalu untuk siklik ada dua juga, ada alisiklik dan aromatik. Alisiklik itu berarti dia tidak ada ikatan rangkap. Jadi ini maksudnya kalau alisiklik itu artinya dia ikatannya itu rantainya tertutup, tapi dia ikatannya itu single semua. Contohnya adalah sikloalkana. Jadi kayak misalnya ini ya siklopentana kayak gini. Jadi dia tidak mengandung ikatan rangkap. Ya, itu namanya alisiklik. Nah, kemudian kalau aromatik itu adalah benzena dan turunannya. Biasanya dia rantainya itu ada double bondnya, berselang-seling kayak gini. Ya, ini namanya aromatik. Oke, kemudian kita masuk di alkana, alkena, alkuna secara umum dari segi rumus saja ya. Kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena CnH2n, kalau alkuna CnH2n min 2. Kemudian kita belajar tentang penamaan isomer dan membandingkan titik didih. Ya, kita masuk di penamaan terlebih dahulu. Penamaan pada struktur kimia berikut. Kita punya struktur seperti ini. Ini adalah soal tugas yang diberikan Ibu Nurul Hairani ya. Di sini kita hitung rantai terpanjangnya terlebih dahulu ya. Kita hitung rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Berarti kita bisa hitung dari karbon yang di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau lurus ada 6. Nah, tapi kalau misalnya dia belok, ternyata ada 6 juga. Berarti bisa lurus, bisa juga belok gitu ya, guys. Supaya tidak susah melihat, jadi kita bikin lurus saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya lurus seperti ini. Aku kasih kotakan dulu. Oke, nah berarti yang tidak ada di dalam kotak mereka adalah cabang. Ya, ingat penamaan alkana harus disebut cabangnya terlebih dahulu dan harus alfabetis. Oke, di sini ada kloro. Kloro itu adalah kloro ya tulisannya. Tetapi karena bahasa Indonesia jadi kita nulisnya kloro. Tetapi kalau abjad kita tetap menganggap dia adalah huruf C gitu. Ya, terus ini adalah fluoro. Nah, berarti ini huruf F. Nah, kalau ini adalah apa ini? Etil. Betul ya? Jadi ada kloro, ada fluoro, dan ada etil. Maka yang duluan adalah kloro. Kenapa? Karena kloro dianggap alfabetnya adalah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi meskipun bahasa Indonesianya huruf K, tetapi dia harus ditulis duluan karena sejatinya dia C gitu ya. Maka ini adalah 1,3 di kloro. Ingat harus lihat kloronya ada 2 ya di sini. Kemudian habis kloro itu adalah A B C D E F, berarti E dulu ya. Berarti 4 etil, 2 fluoro. Terus kita lanjutkan dia 6 heksana.
begitu. Oke ya. Kemudian yang B, di sini ada bentuk siklik ya. Siklik berarti ini ali apa? Ali siklik, betul ya, bentuk ali siklik. Terus dia nggak punya double bond gitu, tapi ada cabangnya di sini. Oke, kita lihat berarti sistem tertutupnya itu ini. Maka ini sebagai rantai utama. Kenapa rantai utama? Karena dia jumlah karbonnya lebih banyak daripada yang di luar, gitu ya. Nah, jadi di sini akan menjadi induk. Ada 6. Kita kasih nomor dulu. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomornya harus yang dekat dengan cabang ya. Berarti di sini dapat nomor 1. Maka namanya apa? Namanya aku tulis di sini ya. Adalah 1 etil. Ya, ini adalah cabang etil. 1 etil sikloheksana. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk siklo yang ini juga sama. Saat ini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon, yang di luar cuma ada 1. Maka ini akan menjadi induk, gitu ya. Terus kita kasih nomor. Nomornya dimulai dari yang cabangnya paling alfabetis, gitu ya. Berarti kita mulai dari sini. Penamaan cabangnya itu harus dari siapa ya ini ya? Wait ya Sani. Oke, cocok ya. Jadi dia berdasarkan urutan abjad juga. Nah, di sini ada kloro sama ada metil. Berarti kloro akan yang dibaca kloro ya, celoro. Berarti dia nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Gitu. Jadi kloro lebih menang ya daripada metil. Sehingga ini nomor 4, nomor 5, sehingga namanya adalah 1 kloro, 3 metil, siklo, ada 5 ya, berarti pentana. Gitu. Oke, ya. Kemudian untuk penamaan-penamaan lain coba kita lihat. Nah, ini mungkin nanti bisa dikerja yang soal ulangan ya. Ini soal ulangannya yang tahun kemarin. Aku kasih contoh soal yang A ya. Di sini kode A itu, ini maaf ya anak-anak, gambarnya tuh kayak miring-miring gitu. Gimana ini ya? Ya mungkin seperti ini biar nggak miring. Nah, ini dia ada kita kasih nomor ya seperti biasa. Nomor 1 itu yang dekat dengan cabang. Ini cabangnya, kalau kalian lihat itu ini adalah cabang. Maka nomor 1 ya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah kloro, fluoro, dan bromo. Berarti yang duluan itu bromo. Oke, berarti namanya adalah 3 bromo. Lalu F, A, B, C, D, F. Ini C dulu, berarti 2 kloro, 4 fluoro ya kayaknya ya. Enggak deh, fluoro bener ya. Fluoro, 6 heksana. Gitu. Oke, kalau ini tadi sudah yang B, sama kayak soal tugas. Kalau yang ini kita lihat sikliknya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang terbukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih menang yang terbuka. Oleh karenanya ini sebagai rantai induk, gitu ya. Oke, kita kasih nomor. Nomor satunya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nomor 1 dari sini pun tidak masalah ya. Dari kiri nggak masalah, sama saja. Nah, terus dia sebagai cabang. Nah, ini adalah siklo 1, 2, 3, 4. 4 kan berarti siklobutana ya aslinya ya. Tapi karena dia sebagai cabang, maka dia jadi siklobutil penamaannya. Oke, berarti dia 3 siklobutil. Gitu ya. 3 siklobutil, 3 metil. Tunggu sebentar, ini siapa yang duluan ya? KLMNOPQRS. Ini dulu, metil dulu yang duluan ya. Berarti 3 metil, 3 siklobutil, karena huruf S dan huruf M ya. Siklobutil pentana. Gitu.
Dah. Kemudian untuk yang D, di sini kan ada struktur yang seperti ini ya anak-anak. Nah, cara menggambar struktur seperti ini adalah gini. Kita bisa lihat yang di dalam kurungan kayak gini, yang di kurung-kurung itu artinya dia adalah cabang ya, alias dia itu ya cabang lah ya. Terus jadi artinya ini ada CH3 sebanyak 3 itu nempel di huruf C. Kalau aku gambar tuh jadi gini, ada C ketempelan CH3 sebanyak 3 kali gitu, 1, 2, 3. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ada karbon yang ketempelan CH3 sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3 gitu. Oke. Kemudian di sini ada CH2 sebanyak 3 kali. Nah, ini kan tadi aku bilang bahwa kalau kurungan itu cabang ya. Tapi ternyata belum tentu ya anak-anak. Belum tentu ya Sani. Karena kalau dilihat di sini CH2 kan nggak mungkin jadi cabang toh. CH2 itu kan pasti lurus seperti ini. Dan dia ditulis sebanyak 3 kali. Jadi dia lurus. Ya. Jadi tetap ya harus kamu lihat lagi ininya ya, kayak tetangga-tetangganya ya, kayak ini kan CH2 3 kali, terus nanti ngelanjut lagi CH2. Intinya nggak mungkin lah cabang kalau kayak gitu ya. Oke, well, intinya kalau CH2 nggak mungkin jadi cabang. Oke anak-anak, yang jadi cabang itu CH3J ya. CH3 kalau dikurungin, nah itu harus curiga bahwa dia adalah cabang ya. Kalau CH3 nya dikurungin baru boleh dia sebagai cabang. Oke, tapi kalau CH2 yang dikurungin maka nggak boleh dianggap cabang. Oke, sudah tadi 3 kali sudah kutulis ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini ada CH2 lagi, lalu di sini ada Cl, gitu. Sudah deh, sisa kasih nama. Oke, kita kasih nomor dulu sebelum kasih nama. Nomor satunya dari mana? Nomor satunya itu berasal dari yang banyak cabangnya. Berarti berapa ya? Oh sorry guys, yang banyak cabangnya atau wait. Oke, kemudian kita kasih nomor. Itu nomornya itu ternyata tetap bergantung kepada alfabet ya anak-anak. Jadi di sini dia itu kan ada kloro ya, sama ada metil. Kloro di sini kan posisi nomor 1 ya, terikat pada karbon nomor 1, sedangkan metil di sini terikat pada karbon nomor 2. Ya, maka tetap yang diprioritaskan adalah yang terkena nomor duluan. Oke, terkena nomor duluan, berarti yang nomor 1 tetap prioritas ya dari Cl, dari area Cl. Namun apabila misalnya suatu saat ya sama-sama di nomor 1 gitu ya, sudah ada cabangnya, maka penomorannya bergantung kepada alfabet gitu. Jadi kalau misalnya ada intinya pertama dilihat dulu dia terikat di karbon nomor berapa. Maka kalau terikat di karbon yang kecil, misalnya di sini karbon nomor 1, sedangkan di sini karbon nomor 2, maka yang terpilih yang nomor 1. Kayak gitu ya. Terus peraturan kedua adalah kalian bisa juga melihat dari ininya, alfabetnya. Jadi ada kloro sama ada metil, tentunya yang menang adalah kloro. Yang didahulukan itu kloro, makanya dia kloro yang duluan gitu ya, yang dianggap nomor 1. Maksudnya ini nomor satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi nanti namanya adalah 1 kloro ya, 1 kloro terus 5,5 di metil, betul ya. Terus 6 itu adalah heksana gitu. Oke, cocok ya. 1 2 3 ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Oke, benar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk penamaan. Oke, aku lanjut ke berikutnya, yaitu tentang salah mana ya tadi ya, berikutnya tentang isomer. Sebentar ya.